Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Muhajir dengan NIM 2020-008194. Di sini saya akan melanjutkan tugas UTS yang melanjutkan dari uji validitas sekarang, yaitu uji reliabilitas. Di sebelumnya di uji validitas kita sudah memasukkan data yang ini, terus hasil variable view-nya. Karena berhubung ini tidak ada yang diganti, kita langsung saja ke analyze, ke scale. Setelah itu langsung ke reliability analysis, yang dimana kalau di reliability analysis-nya ini total hasil dari total BE nya total itu tidak dimasukkan, melainkan input dari BE1 sampai BE8 itu baru dimasukkan ke item. Setelah itu di bagian statistiknya kita centang di bagian item sama scale, lalu kita continue, lalu oke. Lalu akhirnya muncullah data-data yang kita ingin tahu. Di sini seperti kita lihat pada program yang ini, yaitu terdapat 8 item BE1 sampai BE8 yang diukur pada 173 partisipan. Untuk menguji reliabilitas data, dilakukan analisis reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's alpha. Dalam data ini, Cronbach's alpha yang dihasilkan adalah 0,805, yang menunjukkan bahwa reliabilitas data tergolong cukup baik. Selanjutnya, diberikan nilai mean, standard deviation, dan n dari masing-masing item. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana partisipan menilai setiap item. Selain itu, diberikan juga scale statistik, yaitu nilai mean, variance, standard deviation, dan jumlah item dan skala. Skala ini terdiri dari 8 item dan skor totalnya bervariasi antara 8 hingga 40. Terus dari hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tergolong reliable karena nilai Cronbach's alpha yang dihasilkan cukup tinggi. Selain itu, item-item pada skala juga tergolong homogen dengan nilai mean dan standard deviation yang relatif stabil dan tidak terlalu bervariasi antara item. Namun, perlu diingat bahwa analisis reliabilitas hanya mengukur reliabilitas internal dari alat ukur tersebut dan tidak mengukur validitas alat ukur secara keseluruhan. Lanjut kita menganalisis BT, bagian BT-nya. Kita masukkan ke reliabilitas analysis, lalu kita reset kembali karena kita mau masukkan BT. Kita ini kontrol, kita blok bagian BT-nya, kita masukkan ke items. Jangan lupa untuk mencentang di bagian statistik, yaitu item dan scale-nya. Setelah itu continue, baru oke. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa terdapat 4 item BT1 hingga BT4 yang diukur pada 173 partisipan. Untuk menguji reliabilitas data, dilakukan analisis reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's alpha. Dalam data ini, Cronbach's alpha yang dihasilkan adalah 0,820, yang menunjukkan bahwa reliabilitas data tergolong cukup baik. Selanjutnya diberikan nilai mean, standard deviation, dari n dari masing-masing item. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana partisipan menilai setiap item. Selain itu diberikan juga scale statistik, yaitu nilai mean, variance, standard deviation, dan jumlah item dalam skala. Skala ini terdiri dari 4 item dan skor totalnya bervariasi antara 4 hingga 20. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tergolong reliable karena nilai Cronbach's alpha yang dihasilkan cukup tinggi. Namun perlu diingat bahwa karena hanya terdapat 4 item, maka hasil ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh skala yang terdiri dari lebih banyak item. Selain itu, karena hanya terdapat satu skala, maka tidak ada basis yang perbandingan dengan skala lainnya dalam hal reliabilitas. Selanjutnya kita mencari data BA. Kita masukkan ke scale, reliabilitas analysis, kita reset kembali.
reset kembali. BT kita masukkan BA, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, BA6. Kita masukkan ke dalam items. Jangan lupa untuk mencentang bagian statistik, yaitu item scale, item sama scale, lalu continue, baru oke. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat 173 kasus yang valid dan tidak ada kasus yang dikecualikan dalam analisis data. List deletion dilakukan berdasarkan semua variabel dalam prosedur. Selanjutnya, nilai reliabilitas data dapat diinterpretasikan menggunakan Cronbach's alpha yang didapatkan sebesar 861. Nilai ini menunjukkan bahwa data memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi, yaitu di atas batas minimum, yaitu 7, yang biasanya digunakan sebagai standar yang dapat diterima dalam pengujian reliabilitas. Item statistik yang menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, dan jumlah kasus untuk setiap item. Ada 6 item yang diberikan dalam data, yaitu BA1 sampai BA6. Semua nilai rata-rata item berada di atas nilai 2,5, sehingga dapat dikatakan bahwa responden memberikan skor yang agak tinggi untuk setiap item. Selain itu, standar deviasi untuk setiap item relatif rendah, yang menunjukkan bahwa respon pada setiap item relatif konsisten. Terakhir, scale statistik yang menunjukkan nilai rata-rata, varian, standar deviasi, dan jumlah item untuk seluruh skala. Nilai rata-rata skala adalah 17,90 dengan varian sebesar 20.908 dan standar deviasi sebesar 4.572. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden memberikan skor yang agak tinggi pada skala yang diberikan. Semua item dianggap saling terkait dan mempunyai korelasi yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan konstruk yang sama atau serupa. Gitu. Maka selanjutnya kita masuk ke bagian analisis lagi untuk mencari tahu tentang BL. Kita masukkan ke reliabilitas analysis, lalu kita reset kembali, kita masukkan dari bagian BL1 hingga BL4 ke bagian item, baru kita ke statistik item dan scale-nya kita centang, lalu continue, baru oke. Nah, di sini kita udah melihat data-data yang telah dihasilkan. Dapat diinterpretasikan bahwa data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari 173 kasus atau sampel yang semuanya diperlakukan dengan valid atau tidak ada data yang dikecualikan atau dikeluarkan. Prosedur yang digunakan dalam analisis ini adalah list deletion, yang berarti bahwa kasus yang hilang pada satu atau lebih variabel dihapus dari analisis. Untuk mengukur reliabilitas data digunakan Cronbach's alpha yang dapat menghasilkan nilai antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan reliabilitas yang lebih baik. Dalam kasus ini nilai Cronbach's alpha sebesar 0,867 yang menunjukkan bahwa data memiliki reliabilitas yang baik. Selain itu, dilaporkan pula statistik item yang menunjukkan rata-rata, standar deviasi, dan jumlah kasus untuk setiap item atau setiap variabel yang digunakan dalam analisis. Terakhir, terdapat juga statistik skala yang mencakup rata-rata, varian, standar deviasi, dan jumlah item dalam skala yang digunakan. Dalam hal ini, skala terdiri dari 4 item dengan rata-rata 11,45 dan standar deviasi yaitu 3,130. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Nggak ada yang bisa saya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.